Diketahui bahwa tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum ada 4 pendekatan. Pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan ini ditandai dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Elemen budaya yang khas seperti makanan, tari, musik, dan benda kelompok etnis dipelajari. Namun, hanya sedikit memberi perhatian pada makna dan pentingnya budaya khas itu bagi komunitas etnis. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Tetapi, pemakaian pendekatan kontribusi biasanya menghasilkan studi tentang pahlawan etnis yang hanya menggambarkan satu perspektif penting dalam komunitas etnis. Dalam pendekatan kontribusi, individu yang lebih radikal dan kurang konformis yang hanya menjadi pahlawan bagi komunitas etnis cenderung untuk diabaikan dalam buku teks, materi pembelajaran, dan aktivitas yang dipakai. Kedua, pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi. Suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Ketiga, pendekatan transformasi. Pada kedua pendekatan, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Dalam pendekatan transformasi, ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, serta mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Kemudian, pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa yang memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban ini dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan negara akan lebih dekat dalam mencapai ide demokrasi. Lalu, tahap mana yang paling cocok untuk diterapkan dalam jenjang persekolahan? Dari 4 tahap pendekatan integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum, menurut saya yang paling cocok dilakukan di jenjang persekolahan adalah pendekatan aksi sosial. Karena lewat pendekatan ini, siswa bukan hanya diharuskan mengetahui dan paham, tetapi juga dituntut untuk dapat kritis menyikapi fenomena multikultural dan juga memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agen perubahan yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa.